Kegelapan ada di mana saja, dalam wujud yang mungkin tak pernah kita duga. Ditampilkan seekor bebek malang yang kehausan sehingga mencoba mendarat di danau terdekat tanpa menyadari bahwa danau itu akan menelannya. Sementara itu, seorang penyihir mendatangi danau yang sama. Dia memohon kepada tuannya agar diberikan bantuan untuk menjalankan suatu misi penting, misi yang akan mengubah dunia dengan cara menyingkirkan cahaya untuk selamanya. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tetaplah berusaha tapi jangan lupa berdoa, karena usaha tanpa doa adalah sombong, sedangkan doa tanpa usaha adalah bohong. Seperti biasa, saya akan menceritakan tentang sebuah film sekaligus menepati janji saya kepada teman-teman. Ya, film kali ini berjudul Poslední bogatyr, Poslední tmui, atau bahasa akamsinya pahlawan terakhir, pembawa pesan kegelapan. Rilis pada tahun 2021, masih disutradarai, ditulis serta dibintangi oleh Ura, dan Ura. Jangan berlama-lama lagi, mari semuanya. Kisah dimulai dengan menampilkan jagoan sekaligus idola kita bersama, yaitu seorang kesatria jenaka bernama Ivan. Sesuai rencana sebelumnya, Ivan dan sang kekasih Vasilisa akan melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, menjelang hari H bersama teman-teman dan para warga, mereka mempersiapkan segalanya, mulai dari cincin kawin yang urusannya diserahkan kepada mantan pandai besi legendaris Koshchei, sedangkan urusan kendaraan untuk berbulan madu diserahkan kepada Baba Yaga. Penyihir ahli obat itu membuat ramuan untuk menumbuhkan sayap pada pondok, yang mana Ivan menggoda menamakan pondok tersebut sebagai Nenek Airlines, dan itu membuat Baba Yaga kesal. Sementara untuk urusan konsumsi dipegang oleh Vodianoi, sang penguasa rawa, dengan meminta teman-teman ikan yang sudah tua untuk berkorban agar menjadi lebih bermanfaat. Baba Yaga juga kesal kepada Vodianoi yang merupakan kekasihnya karena sampai saat ini sang kekasih masih belum juga membawanya ke pelaminan. Selanjutnya, urusan acara dihandle oleh Svetozar, yang mana dijamin acara tersebut akan terasa cukup megah karena rencananya kupu-kupu raksasa yang cantik akan menghiasi pesta. Sebenarnya itu adalah kupu-kupu biasa yang ditaburi bubuk ajaib dengan efek membesarkan. Sangat disayangkan, Svetozar tidak sengaja menjatuhkan sehingga serangga-serangga lain yang terkena ikut membesar dan mulai menyerang kota. Tentunya itu bukan masalah yang sulit bagi Ivan, karena kini dia telah mendapatkan kekuatan kesatria, bahkan ketika naga imut juga ikut membesar dengan kerjasama yang apik, serta dibantu oleh Vodianoi yang memadamkan api. Jagoan kita berhasil menumbangkan naga, dan segera Svetozar menabur bubuk penawar serta menangkap naga tersebut. Kekacauan yang terjadi membuat Svetozar secara tiba-tiba mencium aroma kegelapan. Ivan dan yang lainnya tidak terlalu menanggapi karena mereka harus fokus memperbaiki semua kerusakan yang disebabkan naga sebelum acara pernikahan dimulai. Kecuali Koshchei, dia juga merasakan kegelapan yang semakin mendekat, apalagi sekelebat ia melihat sang penyihir hitam Galina melintas di belakang para penduduk. Malam harinya, Ivan mengantar sang gadis ke rumah dan menidurkannya dengan nyanyian merdu. Ketika ditanya, Ivan tidak bisa benar-benar mengingat judul dan dari mana ia mendengar, tapi lagu tersebut terdengar begitu hangat bagaikan nyanyian seorang ibu. Сладкий сон приснится он.
Selanjutnya, setelah Vasilisa tidur, Ivan yang hendak kembali ke kastil dihampiri oleh Svetozar lagi-lagi mengatakan tentang aroma kegelapan yang membawa malapetaka dan sebaiknya mengumpulkan semua pasukan. Ivan akhirnya setuju, tapi cuma bercanda, mengatakan aroma kegelapan yang dimaksud berasal dari kotoran hewan yang sudah lama tidak dibersihkan, dan benar, sebaiknya mengumpulkan para warga untuk bergotong royong. Menurut Ivan, tak ada lagi yang perlu ditakutkan karena Rogolep dan Varvara telah lenyap, sementara Galina tak pernah lagi menampakkan diri karena ketakutan. Sesaat kemudian, Ivan bertemu dengan Koschei, membahas tentang keputusan. Koschei yakin keputusan yang tepat harus diambil di waktu yang tepat pula, lalu keduanya berbagi kisah masa lalu yang kelam. Seperti yang kita tahu, dulunya sebelum menjadi kesatria, Ivan adalah seorang penipu ulung dan bahkan menjadi cukup kaya karena profesinya tersebut. Sementara Koschei menceritakan dengan lebih detail tentang bagaimana ia mendapatkan keabadian. Ya, Koschei kecil awalnya merasa ragu, tapi kegelapan mempengaruhi dengan memanfaatkan kesendirian Koschei sampai akhirnya menghabisi Belogor dan kemudian dimulailah era kegelapan. Koschei menyesali hal itu, andai saja dia tidak berambisi dan menerima hidup apa adanya, pasti kini dia akan bahagia tanpa dihantui rasa berdosa. Saat tengah malam, ditampilkan semuanya tertidur lelap kecuali Ivan yang sepertinya agak terganggu. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba saja kesatria misterius mendobrak masuk ke rumah Vasilisa. Tentu saja sang gadis tidak tinggal diam dan berusaha melawan. Namun apa daya, kesatria misterius atau selanjutnya saya sebut Black Knight terlalu tangguh untuk dikalahkan. Bahkan kepungan dari prajurit dan serangan sihir Svetozar tidak mampu menaklukkannya. Sampai pada akhirnya Galina sang penyihir hitam datang, lalu Black Knight menyerahkan Vasilisa kepadanya. Lonceng sihir membuat semuanya terbangun, termasuk jagoan kita. Segera ia melakukan pengejaran untuk menyelamatkan sang kekasih, namun tidak mungkin dengan berlari, sehingga Baba Yaga mengusulkan agar naik ke pondok. Ivan dan teman-teman bergegas masuk. Svetozar mengatakan bahwa inilah yang ia rasakan. Penyihir itu mencium aroma kegelapan yang sangat pekat dan menduga bahwa Galina telah sepenuhnya dikuasai kegelapan, sehingga kini menjadi sangat kuat. Galina membuka portal, lalu segera masuk ke dalamnya, dengan kemudian diikuti oleh Ivan dan teman-teman, dan sangat mengejutkan. Ya, selamat datang di Moskow, ibu kota Rusia. Begitulah ucapan Ivan kepada teman-teman sembari menjadikan kolobok sebagai senjata Gatling gun. Dia memperkirakan bahwa energi Galina telah habis karena sama sekali tidak membalas serangan. Sayangnya, perkiraan jagoan kita salah. Serangan Galina membuat Ivan terjatuh. Lalu, sesaat kemudian, Black Knight pun muncul untuk menjatuhkan pondok. Koschei segera keluar untuk menantang duel, namun sangat disayangkan dia dengan mudah dikalahkan meskipun kolobok ikut turun tangan. Ivan pun bangkit dan segera mengejar. Dia mengikuti petunjuk berupa selembar kain, lalu mendobrak pintu sampai akhirnya tiba di rooftop. Ivan sama sekali tidak menemukan Vasilisa di sana, meskipun yakin bahwa Galina sudah tidak mampu terbang. Dia memohon agar Svetozar berubah menjadi anjing untuk mengendus bau, tapi sayangnya tanpa perlu melakukan hal itu, Svetozar dapat mengetahui bahwa Galina sudah jauh dan tak terkejar lagi. Di tengah-tengah kemarahan Ivan, sehelai bulu ditemukan yang diyakini berasal dari burung api atau Firebird. Meskipun Baba Yaga mengatakan bahwa seluruh Firebird telah dimusnahkan oleh Koschei, tapi Svetozar yakin beberapa dari mereka menyelamatkan diri dengan kabur ke dunia Ivan dan mungkin saja mereka ada hubungannya dengan Galina.
Sementara itu, ditampilkan kepala Koshi terjebak di dalam tas belanjaan ibu-ibu yang sedang bergosip ria. Setibanya di rumah, putra si ibu menemukan kepala Koshi yang segera dikira itu adalah kepala White Walker. Sementara tubuhnya bersama dengan Kolobok jatuh di sebuah kapal. Setelah tidak sengaja menakuti petugas sampai-sampai pingsan, keduanya pun berdiskusi dengan bahasa isyarat. Kolobok benci air, jadi menurutnya tidak ada jalan bagi mereka kembali ke darat untuk menemukan kepala Koshi dan bergabung dengan Ivan. Namun, ternyata itu adalah solusi agar Kolobok tidak basah. Saat tiba di tepi, mereka pun bertemu kembali dan segera bekerja sama karena tubuh Koshi terus-terusan mengalami kecelakaan. Kembali ke jagoan kita, karena tidak mungkin menaiki pondok, maka mau tidak mau mereka harus sepakat menggunakan layanan taksi dan pondok diminta untuk diam di sebuah taman berharap tidak dibongkar oleh polisi Pamong Praja. Dalam perjalanan, agar tidak menimbulkan kecurigaan, Ivan mengatakan bahwa mereka adalah saudara jauh dari desa. Kemudian dalam perjalanan, Svetozar menjelaskan tentang Firebird yang sensitif sehingga dibutuhkan tipu daya dan bujuk rayu agar mereka mau bekerja sama. Ivan berharap andai saja Koshi ada, tentu semua menjadi mudah. Setelah dijelaskan fungsi ponsel, Svetozar melakukan sihir untuk mengubah ponsel Ivan menjadi burung dan diperintahkan terbang ke lokasi Koshi. Tentunya timbul pertanyaan, kenapa tidak sekalian ponselnya dikirim ke Vasilisa? Svetozar menjelaskan bahwa keberadaan Vasilisa sama sekali tidak dirasakan, yang mana kemungkinan ini akibat sihir Galina. Untuk selanjutnya, Ivan membeli ponsel si sopir taksi tanpa banyak basa-basi. Baba Yaga langsung mengancam akan memakan sopir taksi itu jika tidak mau menjualnya. Apa yang dikatakan oleh Svetozar benar adanya. Vasilisa kini berada di sebuah tempat yang dilindungi oleh sihir. Di sana juga ada Galina yang tengah mempersiapkan ritual, dan pada momen ini penyihir itu mengungkapkan bahwa dirinya adalah ibu Ivan. Jadi Galina selama ini merahasiakan karena belum saatnya untuk Ivan mengetahui. Sementara itu, untuk mempercepat pencarian kepala, tubuh Koshi dan Kolobok sepakat untuk mengendarai kuda besi seperti yang biasa dikendarai Ivan di Belogori, atau biasa kita sebut motor. Tentu saja si pemilik motor marah besar, namun Kolobok tak kalah gahar sehingga membuat pemilik terkapar dan akhirnya bersedia mengajarkan cara mengemudi. Kembali ke jagoan kita yang tiba di sebuah gedung pertunjukan. Setelah melewati penjagaan, meskipun tidak aman, mereka berhasil tiba di sebuah ruangan yang menjadi akses masuk ke ruangan rahasia yang sangat luas. Lagi-lagi kesialan menghampiri Ivan, tapi daripada mempedulikan hal itu, ada yang lebih mengejutkan. Diketahui bahwa ketua Firebird ternyata adalah Kirkorov, seorang penyanyi top Moskow. Dengan sombong, burung itu pun memanggil asisten untuk mengusir kelompok Ivan, meskipun Svetozar telah menjelaskan duduk permasalahan serta mengatakan Ivan adalah putra kesatria tersohor Ilya. Kebetulan hari itu adalah hari bertelur bagi Firebird, yang mana sangat amat jarang terjadi. Semua burung pun berkumpul untuk merayakan, sementara jagoan kita mendengarkan penjelasan bahwa telur yang dihasilkan Firebird memiliki kekuatan magis yang dapat menjawab semua pertanyaan. Setelah merayakan, kini burung-burung itu akan tampil di panggung. Oleh karena itu, mereka mengkonsumsi biji-bijian ajaib yang memungkinkan mereka menjadi manusia. Ini membuat Vodianoi sangat tertarik, sampai-sampai menukar kalung mutiaranya demi menjadi manusia.
Baba Yaga yang tidak suka dengan ide itu segera memarahi Vodianoi sampai-sampai terjadi pertengkaran dan mereka semua diusir. Tapi bukan berarti rencana tidak berhasil. Keributan tadi dimanfaatkan oleh jagoan kita untuk mencuri telur api. Sementara itu, karena menimbulkan ketidaknyamanan, si ibu-ibu gosip memutuskan untuk membuang kepala Koshi. Di saat yang sama, tubuhnya dan kolobok pun tiba. Setelah bersatu kembali, mereka segera pergi untuk menemukan Ivan serta teman-teman yang lain. Kembali ke kelompok Ivan, Svetozar menjelaskan untuk mengajukan pertanyaan, telur api harus diperlakukan secara khusus. Namun Ivan tidak sependapat karena cangkang telur itu sangatlah keras, dibanting, dipotong, dilempar, bahkan dibelah dengan pedang, tak ada satupun dari cara tersebut yang berhasil. Sementara Ivan dan Svetozar mengurus telur, dua rekan lainnya sibuk sendiri. Vodianoi sibuk dengan kaki baru dan berusaha beradaptasi dengan kehidupan manusia. Sedangkan Baba Yaga sibuk dengan tisu yang tak habis-habis setelah ditarik. Perlakuan khusus adalah harus, oleh karena itu mereka membutuhkan seorang yang benar-benar paham. Lagi-lagi, andai saja Koshi ada bersama mereka, Ivan pun berusaha menghubungi ponselnya, berharap Koshi telah menerima, namun di ruangan sihir, Galina masih terus menjalankan ritual. Vasilisa tidak bisa berbuat apa-apa karena meskipun berhasil memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri, Vasilisa akan tertangkap lagi. Ledakan energi yang terjadi di ruangan sihir ternyata juga berdampak pada dunia Ivan, sehingga menyebabkan terjadinya pemadaman. Selain rekan-rekan yang lain panik sendiri, Ivan akhirnya menemukan kata-kata petunjuk dari telur api yang menyatakan bahwa akan menetas esok hari. Kebetulan waktu sudah menunjukkan hampir pukul 00 dan semuanya pun menanti dengan penuh harap. Namun telur api masih belum juga menetas. Dengan marah, Ivan melemparnya. Lalu ketika Svetozar mengambil telur api tersebut, tulisan yang sama muncul kembali, yaitu akan menetas esok hari. Ini semakin tidak masuk akal dan mungkin saja tidak seperti legendanya. Ivan pun pergi meninggalkan apartemen untuk mencari Vasilisa, tidak peduli kemana, yang penting Ivan tak akan berhenti. Berjam-jam kemudian dilewati Ivan dengan mencari dan terus mencari. Namun sayangnya ia masih belum bisa menemukan keberadaan sang kekasih hati. Sampai tidak sadar akan teman sendiri yang ternyata berada di sebelah saat lampu merah. Sementara itu, yang sibuk sendiri juga terus melanjutkan kesibukan. Vodianoi menikmati televisi, tepatnya menikmati kecantikan para artis dan model yang muncul di TV. Dan ditampilkan juga Galina yang berhasil mengumpulkan kembali energi. Kali ini dia mengambil sedikit darah Vasilisa untuk membuat ramuan pengubah diri. Обязательно надо спасать тех, кого любишь. Pagi harinya, Baba Yaga bereksperimen untuk membuat ramuan penambah usia yang secara konyol dicoba oleh Vodianoi, dan itu membuatnya sangat khawatir karena menghilangkan ketampanan. Beruntung efeknya hanya sementara, dan kemudian mereka pun memasukkan telur api untuk mempercepat masa yang dialami telur itu. Dan hasilnya, diminta mencari telur, Vodianoi malah sibuk memperhatikan para gadis. Kali ini Baba Yaga sudah benar-benar marah sehingga pertengkaran pun terjadi sampai-sampai menyinggung makhluk Kikimora. Kembali ke jagoan kita yang ketiduran akibat lelah, tiba-tiba saja Black Knight datang dan segera menghajar Ivan. Jagoan kita dibuat kewalahan dan bahkan kemampuan tipu daya pun tak begitu mempan.
Untungnya Ivan berhasil lolos, lalu setibanya di apartemen, Svetozar memberikan kabar baik bahwa mereka telah mengetahui cara membuka telur api, yaitu dengan menemui teman lama Vodianoi kaum Kikimora. Dijelaskan bahwa kaum ini sangat mencintai waktu, sampai-sampai diusir dari Belogori karena mencuri waktu atau usia orang-orang. Mungkin saja kaum itu bisa membantu. Oleh karena itu, Ivan dan teman-teman segera berangkat menggunakan taksi yang sama dan kebetulan driver yang sama pula. Зачем на комфорт переходил? Dalam perjalanan, kembali Ivan menghubungi ponselnya sehingga Kolobok merasa kebingungan karena dering muncul dari tubuhnya. Untungnya Koshie menyadari dan mengeluarkan ponsel itu. Lalu setelah beberapa percobaan, dia berhasil menerima panggilan dari Ivan. Tidak banyak yang mereka bicarakan, tapi pada intinya Ivan meminta Koshie datang ke alamat yang diberikan dengan menanyai orang-orang. Beberapa waktu kemudian, saat tiba, Ivan, Baba Yaga, dan Vodianoi segera memasuki sebuah toko yang bergerak dalam bidang pelayanan. Sementara Svetozar tertinggal di belakang dan tiba-tiba saja dihampiri oleh Vasilisa yang ternyata adalah Galina. Di dalam toko terlihat tidak ada yang salah, namun ketika Baba Yaga menyebar bubuk ajaib, bisa dilihat bagaimana waktu manusia dicuri oleh Kikimora dengan dipaksa menunggu antrian yang tak kunjung selesai. Sebenarnya Ivan tidak mau ikut campur karena hanya berfokus pada kristal di mana seluruh waktu dikumpulkan. Tapi karena pelayanan di toko itu sangatlah buruk, untuk menenangkan, Ivan pun segera dibawa ke hadapan kristal waktu. Salah satu dari Kikimora menjelaskan bahwa mereka telah mengumpulkan waktu selama 100 tahun untuk mengisi kristal. Jadi dia berharap agar Ivan tidak mengambilnya, namun Ivan tidak peduli dengan hal itu. Dirampasnya kristal membuat waktu menjadi tidak menentu. Kini tiba-tiba langit menjadi gelap seperti malam, padahal seharusnya itu masih siang. Selain itu, para Firebird telah mengetahui bahwa kelompok Ivan yang telah mencuri telur api, serangan segera dilancarkan yang mana membuat Ivan tak berdaya. Beruntung di saat yang sama, bantuan datang dari seorang teman yang telah dinanti-nantikan, yaitu Koshie. Ya, semua Firebird takut terhadap Koshie karena dulunya dia adalah pemusnah. Setelah Firebird berlari ketakutan, mereka sedikit merayakan pertemuan kembali. Melihat Ivan kebingungan, Koshie pun mengambil pedang dan kristal waktu lalu menyatukan. Ternyata telur itu akan terbuka jika ditempatkan di esok hari. Dan ya, setelah mengumpulkan keyakinan, pertanyaan pun diajukan. Ivan mengabaikan hilangnya Svetozar dan segera mengejar cahaya yang menunjukkan arah dengan menggunakan sepeda motor. Sementara Koshie dan yang lainnya juga ikut menyusul menaiki pondok. Setelah pertemuan dengan Galina, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ivan bahkan tidak menahan diri, dia nekat bergelantungan pada serigala magis sampai akhirnya dijatuhkan. Untungnya Ivan memiliki teman yang selalu membantu. Mereka pun kembali melanjutkan pengejaran dan bahkan melakukan manuver gila sehingga berhasil menyerang Galina yang mana memaksa penyihir itu membuka portal ke ruangan magis. Sementara Baba Yaga meramu obat untuk melepaskan pondok, Ivan menjelajah ruangan demi menemukan sang kekasih. Pada akhirnya jagoan kita berhasil menemukan, namun sangat disayangkan. Kematian Vasilisa membuat Ivan benar-benar terpuruk dan tenggelam dalam kemarahan. Dia tidak sadar telah diperdaya oleh ilusi Galina sampai-sampai menghabisi Svetozar.
Kemarahan Ivan semakin menjadi, segera ia melancarkan serangan ketika melihat Galina, namun tiba-tiba saja secara tidak langsung, Galina mengakui bahwa dirinya adalah ibu Ivan. Ivan memang dibawa ke dunia lain, tapi Galina berhasil menemukan dan secara perlahan mulai memupuk kegelapan di dalam diri Ivan, sampai akhirnya Ivan akan diangkat menjadi penguasa kegelapan. Ya, semua yang dilakukan oleh Ivan dan teman-teman sudah sesuai dengan rencana, mulai dari menemukan bulu Firebird sampai dengan merampas kristal waktu. Sementara itu, Baba Yaga berhasil melepaskan mantra Galina sehingga kini mereka bisa keluar dari pondok. Mereka menemukan Vasilisa dan ternyata gadis itu masih hidup tapi dalam kondisi sekarat, sehingga Baba Yaga memberinya air kehidupan untuk membangkitkan. Kembali ke Ivan yang masih dipengaruhi sang ibu agar benar-benar tenggelam dalam kegelapan, tiba-tiba saja Kolobok melancarkan serangan untuk menjatuhkan pedang, lalu Vasilisa datang untuk menyadarkan Ivan dan Koschei pun juga datang mengeluarkan pedang untuk berduel dengan Galina. Sangat disayangkan, Koschei bukanlah tandingan Galina. Pria itu dibuat terpental dan jatuh di dekat Ivan. Koschei meminta maaf karena semua berawal dari kesalahannya dulu. Ivan berpikir, andai saja waktu bisa diulang lagi, yang mana pernyataan tersebut memberikan Koschei sebuah ide untuk menggunakan kristal waktu. Sangat disayangkan, Kolobok dihancurkan oleh Galina. Vodianoi memanfaatkan kesempatan untuk meraih pedang dan berhasil meskipun di saat-saat terakhir. Tidak hanya itu, Vodianoi juga mengorbankan diri demi menyelamatkan Baba Yaga. Merasa marah, Baba Yaga nekat berduel melawan Galina dan akhirnya saat Koschei membuka gerbang waktu, segera Ivan masuk meninggalkan Vasilisa, yang kemudian juga dihancurkan oleh Galina. Kini Ivan berada di masa lalu, tepatnya saat Koschei muda atau Mikula mendatangi Danau Hitam. Ivan mencoba menghentikan pemuda itu, namun tiba-tiba saja Black Knight datang, mengatakan Ivan tidak boleh mengubah masa lalu sekaligus mengungkap bahwa dirinya adalah Ivan. Ya, Black Knight bisa dibilang adalah sisi jahat Ivan. Dialah yang menculik dan menyerahkan Vasilisa ke Galina, serta menggagalkan pengejaran dengan menjatuhkan pondok dan mengalahkan Koschei. Ivan tidak akan bisa menang. Black Knight hanya ada dalam pikiran. Inilah yang menjelaskan mengapa Mikula hanya melihat Ivan bertarung melawan angin seperti orang gila. Namun Ivan adalah seorang yang mampu menguasai pikiran sehingga dia bisa membalikkan keadaan, membuat Black Knight benar-benar tak berdaya. Di saat-saat terakhir, Black Knight mencoba mengingatkan bahwa mengubah masa lalu akan berdampak dengan masa depan, dan kemungkinan Ivan tidak akan bertemu Vasilisa atau bahkan mungkin juga tidak akan pernah dilahirkan. Tapi begitulah pahlawan, mereka harus merelakan segalanya, bahkan termasuk orang yang dicinta. Kemudian Ivan menghampiri Mikula, mengatakan untuk jangan pernah menyerah pada kegelapan dan hentikan semua niat jahat terhadap Belogor. Selain itu, Ivan juga meyakinkan bahwa Mikula tidak selamanya sendiri karena suatu saat nanti teman akan datang menghampiri. Mikula pun memutuskan untuk pergi, suatu keputusan tepat diambil di saat yang tepat pula. Sedangkan jagoan kita masih ada satu misi terakhir, yaitu memusnahkan kegelapan di Danau Hitam.
Film pun ditutup dengan menampilkan waktu yang terulang kembali atau timeline baru, di mana Ilya menjadi kesatria sekaligus pemimpin bersama dengan sahabatnya Dobrinya sebagai kesatria nomor 2. Selain itu ditampilkan suasana kota putih di mana Mikula dan sang guru Belogor sedang berbelanja roti bersama murid-murid, yang mana ternyata Kolobok menjadi pramuniaganya. Di sana juga ada Vodiano yang berjualan ikan dihampiri sang kekasih yaitu Baba Yaga. Lalu ada Svetozar yang menyapa Vasilisa, dan tentu saja ada jagoan kita, Ivan. Sepertinya dia akan segera menikahi Vasilisa. Galina juga ada bersama dengan Ilya, menyaksikan tingkah laku putra mereka yang jenaka. Ya, kini Belogori menjadi negeri yang damai penuh cinta. Bukan cinta yang deritanya tiada akhir, tapi cinta yang bahagia dan penuh makna. Dan tamat. Pada akhirnya semua terungkap di film terakhir ini, dan kurang lebih yang saya jelaskan di film-film sebelumnya sudah nyaris mendekati. Pada momen ini, Koschei mengaku bahwa dirinya lah yang menjadi biang kerok dari semua kekacauan. Kegelapan yang ia bangkitkan tidak hanya membuat Belogori 1000 tahun dalam masa sulit, tapi juga melahirkan kegelapan-kegelapan baru, sampai akhirnya jagoan kita sendiri yaitu Ivan. Ya, mungkin bisa dibilang Ivan lah kegelapan yang terkuat. Sejak kecil, ternyata ritual sudah dilakukan oleh Galina, sampai akhirnya dipergoki oleh Ilya, dan selanjutnya Ilya meminta Svetozar untuk mengurung Galina, lalu membawa Ivan ke dunia lain, dunia modern atau Moskow. Tapi Galina tidak menyerah. Dia mencari Ivan sampai menemukan, menghadirkan kegelapan di rumah Ivan, mendukung semua penipuan yang Ivan lakukan. Teman-teman masih ingat soal Ivan yang bisa meramal, merasakan aura jahat, dan menyembuhkan? Nah, itu semua secara diam-diam dibantu oleh Galina. Tujuannya ya tentu saja agar kekuatan kegelapan semakin berkembang di dalam tubuh Ivan. Karena semakin Ivan melakukan hal-hal buruk, maka kegelapan itu akan terus tumbuh. Pada film pertama, kegelapan sudah mulai melemah. Apalagi Ivan sampai rela kembali demi menyelamatkan Vasilisa dan teman-teman. Seperti yang saya katakan, tidak hilang, tapi kegelapan itu sedikit melemah. Ini sekaligus menjadi alasan mengapa kekuatan kesatria Ivan belum juga bangkit sampai dengan akhir film kedua. Di dunia orang mati, Ilya sempat mengatakan bahwa Ivan belum siap. Saya pikir belum siap di sini, maksudnya karena kegelapan di dalam tubuh Ivan masih terlalu kuat. Teman-teman ingat kata keseimbangan? Nah, bumi tidak akan memberikan kekuatan jika memang kegelapan dan cahaya tidak seimbang. Keberadaan Ivan tidak hanya sebagai kesatria, tapi juga penentu apakah nantinya cahaya akan menang atau kegelapan yang akan berkuasa. Joker pernah berkata, "As you know, madness is like a gravity. All it takes is a little push." Ini mungkin mirip dengan apa yang dilakukan Galina. Kegelapan pada dasarnya ada dalam diri Ivan. Yang perlu Galina lakukan adalah mendorongnya dengan rencana matang. Pertama-tama membangkitkan kegelapan itu, lalu taburi dengan cinta, dan akhirnya ketika cinta itu hilang atau mendapat ancaman, kegilaan akan dimulai. Ya, Galina sengaja tidak mengusik kehidupan Ivan dan Belogori demi membiarkan Ivan benar-benar bahagia bersama cintanya. Lalu ketika cinta itu dirampas, dimulailah derita. Galina dengan sengaja meletakkan bulu Firebird, dan demi menemukan Vasilisa, Ivan secara egois menghancurkan telur api yang mana akan membuat Firebird berada dalam penderitaan abadi. Karena makhluk itu hanya memiliki satu kali kesempatan untuk memiliki anak. Selanjutnya adalah Kikimora. Makanan mereka adalah waktu. Tindakan Ivan yang merampas kristal waktu tidak hanya membuat waktu menjadi tidak beraturan, tapi juga membuat kaum Kikimora yang tersisa menjadi kelaparan. Hal ini membuat Ivan menjadi jahat, dan tinggal yang terakhir, Galina hanya perlu mengakhiri Vasilisa untuk menjadikan Ivan benar-benar membenci dirinya yang baik sehingga berpaling ke yang buruk. Koschei, bagaimana saya bisa membenci karakter ini? Dia berani, cerdas, dan juga bertanggung jawab atas kesalahannya. Kegelapan memanfaatkan rasa sepi serta rasa benci Koschei terhadap gurunya Belogor. Tapi pada akhirnya Koschei pula yang memberikan ide kepada Ivan untuk menghentikan kejahatan di masa lalu. Saya tidak benar-benar yakin dengan perjalanan waktu di film ini, tapi yang pasti tidak ada jalan kembali bagi Ivan karena kristal waktunya sudah hancur. Jadi saya pikir Ivan lenyap bersama
sama dengan kegelapan ketika pedang keramat ditancapkan. Lalu garis waktu yang baru dimulai dari ketika Koshe muda berhasil disadarkan. Pertanyaannya adalah, Koshe kan seharusnya memerintah selama 1000 tahun sebelum ayah Ivan memerintah. Nah, kok bisa dia masih hidup? Bareng-bareng Belogor pula tuh. Ya, saya pikir ini bisa berarti dua kemungkinan. Yang pertama, penyihir memang memiliki usia yang lebih panjang dari manusia-manusia normal, sama halnya dengan Baba Yaga. Atau mungkin yang kedua, Koshe dan Belogor sama-sama menjadi abadi dengan cara yang baik tanpa ada unsur-unsur kegelapan di baliknya, seperti misalnya mengkonsumsi obat ajaib dari Baba Yaga. Mungkin aja kan? Terus Varvara kemana bang? Sepertinya tidak ditampilkan di adegan penutup dan saya pikir Varvara sedang bersama orang tuanya. Jika diingat kembali, di garis waktu sebelumnya saat Koshe mendapatkan keabadian, dia mendatangkan kegelapan dan membuat Belogori menderita selama 1000 tahun. Saya pikir di masa-masa kegelapan inilah orang tua Varvara meninggal dunia. Jadi mungkin saja di garis waktu yang baru, karena tidak ada era kegelapan, maka Varvara tidak diadopsi oleh Galina dan dia hidup bahagia bersama orang tuanya. Pastinya bisa bangkit kembali, karena kegelapan itu adalah keburukan yang selalu ada di setiap hati dan pikiran. Mereka hanya tinggal menunggu waktu untuk keluar. Mungkin di antara teman-teman ada yang mengira Ivan konyol dan bodoh, tapi sebaliknya saya pikir Ivan adalah karakter yang paling keren, meskipun agak kocak, karena dia bisa mengendalikan emosi dan pikiran sehingga kegelapan itu tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Seperti yang kita tahu, kegelapan yang begitu besar sudah ada di dalam tubuh sejak Ivan bahkan di dalam kandungan sang ibu. Tapi Ivan bisa mengendalikan sampai dia tumbuh dewasa. Ya, memang apa yang dilakukan Ivan menipu adalah hal buruk. Saya tidak membenarkannya. Tapi dengan kegelapan sebesar itu, seharusnya Ivan sudah menjadi iblis sejak kecil seperti dalam film The Omen. Dan ternyata ini tidak terjadi. Meskipun sering dirundung, Ivan tidak menyakiti teman-temannya. Dan bahkan, terkadang dia merasa terpanggil untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, seperti yang dilakukan kepada gadis kecil yang koma di rumah sakit pada film pertama. Ivan bisa saja berbohong, melakukan komat kamit baca mantra, terus bilang, "Maaf pak, bu, kami sudah berusaha." Tapi ini enggak. Ivan mundur dan ketika menemukan obat, dia kembali untuk menyelamatkan gadis itu. Sampai akhirnya, seperti yang kita tahu, bahkan ketika kegelapan telah benar-benar menguasai, Ivan malah bisa mengalahkan dan menyingkirkan pikiran jahatnya, lalu menyelamatkan dunia. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Buat yang gak paham bisa nonton dulu 2 film sebelumnya. Link saya letakkan di kolom komentar. Buat yang sudah menyaksikan, saya ucapkan terima kasih. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun request. Kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas? Bisa lewat kolom komentar. Atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!